Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tentunya ditemani juga oleh sahabat saya, Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah sehat ya. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, sekarang ini kan banyak sekali orang-orang itu kan pada berlomba-lomba untuk mencari itu Pak Ustadz, mencari harta lah gitu ya, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Ada yang macam-macam caranya, yang penting dia pingin dapat uang banyak gitu. Segala cara pengen dapat bonus juga di pekerjaan. Bagaimana caranya supaya ini banyak uang lah gitu, kaya lah, banyak uang. Kemudian itu diimbangi juga Pak Ustadz di media-media sosial. Itu juga ada tuh, kalau pingin cepet punya harta, nih dikasih caranya gitu, petunjuknya nih, baca ini, baca itu. Itu lagi marak itu zaman sekarang ya. tentunya yang ngasih tahu itu udah kaya duluan dong. Harusnya ya. Nah, itu kan memang yang belum pernah diterlihatkan gitu ya. Nah Pak Ustadz, jadi sebenarnya kalau memang kita itu pengen kaya, pengen banyak uang, apakah itu Allah menganjurkan seperti itu, atau Allah itu memang suruh kita seperti itu, atau bagaimana sebenarnya Pak Ustadz ini? Mohon penjelasan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Istilahnya kalau seseorang itu mau harta banyak, tidak dianjurkan dalam Islam. Dia mencari harta banyak itu tidak dianjurkan, karena akan berbenturan dengan Allah itu yang maha memberi rezeki. Jadi rezeki itu sebenarnya ditentukan oleh Allah Ta'ala menurut catatan Allah. Menurut catatan Allah itu ya, orang ini imannya bagaimana, kuat apa ndaknya, kemudian dosa-dosanya bagaimana, kemudian dengan keluarga bagaimana, dengan istri, dengan anaknya, dengan orang lain. Itu semua menjadi catatan Allah, sehingga nanti Allah yang akan menentukan orang ini mendapatkan rezeki yang jumlahnya seberapa, kurang lebihnya seperti itu menurut saya. Karena apa? Bagi orang-orang yang tadi menganjurkan kalau kaya begini, kalau betul, kaya begini, kan begitu. Betul. Nah pertanyaan adalah, dia yang menganjurkan kaya ndak? Kan begitu. Iya, benar. Kalau dia yang menganjurkan itu kaya sekali, bolehlah. Boleh itu belum tentu itu benar loh ya. Oke. Boleh itu silahkan aja. Ada bukti gitu Ada Pak Ustadz. Kaya dengan cara apa yang dia jelaskan. Ya. Tapi bukan kaya dari hal-hal yang lain ya. Nah itu masih boleh. Boleh itu belum tentu benar atau baik ya. Boleh itu silahkan, kalau itu dari sisi manusia boleh-boleh. Cuma kalau kita sendiri dilihat dari hidup di dunia, kemudian kita sebagai seorang Islam, kan kita lihat orang yang non muslim, dia nggak sholat, dia nggak puasa, nggak juga sunat, kan gitu ya. Tapi dia dikasih kekayaan sama Allah Ta'ala. Saya tetap bilang dikasih kekayaan sama Allah Ta'ala. Lu kan dia pinter otaknya dia itu yang bikin Allah kan. Mungkin gitu ya. Bener. Dia jalan untuk menuju kantornya pakai kaki itu yang nyiptain Allah, kan gitu ya. Jadi semua yang diusahakan oleh manusia itu nggak bisa dikatakan bahwa itu usaha saya. Nah, yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya berikhtiar untuk mencari
Rizki itu kan banyak sekali ya, termasuk Macam-macam. mencari harta untuk kehidupan sehari-hari, untuk mencari jodoh itu kan rizki juga ya, untuk mencari mendapatkan anak kan begitu ya, untuk akhirnya bersosialisasi kan seperti itu nih. Nah di rizki itu yang baik-baik seperti itu, karena memang sudah dijelaskan dalam Quran, faida kutiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Makanya di belakang kalimat tersebut wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat ini menjelaskan bahwa jika kita sudah tunaikan sholat, berarti kita itu orang yang beriman nih. Iya. Ya, bertebalah kamu di muka bumi. Jadi kita itu disuruh berjalan di muka bumi, berusaha untuk mencari fadilah, untuk mencari rizki-rizki Allah. Jadi kita dianjurkan. Dan ini sudah menjadi suatu kewajiban. Ya, kewajiban khususnya bagi seorang imam, seorang laki-laki itu sudah menjadi kewajiban dia mencari rizki Allah dalam bentuk harta. Tapi bukan harta yang banyak. Mencari harta dengan ikhtiarnya. Oh, bukan harta yang banyak. Bukan harta yang banyak. Karena kalau mamanya untuk mendapatkan harta banyak kan banyak caranya. Iya, betul. Kan gitu ya. Iya. Dia berhutang. Kenapa dia berhutang? Agar usahanya lebih maju. Yang nyuruh berhutang siapa? Kan nggak ada. Allah nggak nyuruh berhutang. Oh iya. Berhutang itu hanya dalam konteks yang dia nggak punya uang, istrinya sakit atau anaknya sakit atau ibundanya sakit, berhutang. Nah, hutang inilah yang masih dianjurkan. Tetapi kalau hutang hanya untuk menambah rizki, itu kan hanya nafsu yang dia mau dia salurkan agar dia itu berharta banyak. Jadi intinya harus diketahui bahwa kalau mamanya, ini saya kasih contoh mamanya, kamu dulu bekerja, ya, kan udah punya gaji, betul. Itu kan rezeki, itu yang insya Allah halal, insya Allah ya, Amin ya, insya Allah gajimu gitu. Tapi di luar kamu gaji ada bonus, betul ya. Bonus ini dari mana? Kan gitu nih. Nah, bonus ini nanti macam-macam. Bonus ini rata-rata diambil dari mana? Nah, itu kamu pasti akan tahu bahwa oh saya dulu kerja di sini saya harus ngerjain 100 miliar dengan spesifikasi yang sama seperti kontrak. Tapi oleh orang dalam spesifikasi tadi dirubah. Betul. Memang begitu. Karena menurut orang dalam dihitung itu dengan spesifikasi yang dikurangi itu masih masuk, kan begitu. Uang yang masuk ke arah perusahaanmu itu tetap aja dia konstan sesuai dengan kontrak. Iya betul. Tapi barang alat-alat bangunan yang dikeluarkan di tempat kamu sudah beda. Itu kan ada keuntungan sebenarnya. Betul, ada selisih itu. Itulah yang dinamakan mencuri timbangan. Masuk kategori itu. Tetap masuk kategori itu. Walaupun ada beberapa pihak yang setuju gitu misalnya. Siapa yang setuju? Pengawas misalnya gitu. Akan ya, sama dia malah mencuri timbangan atau ngajari nyuri timbangan. Oh, kena juga tuh Pak. Loh ya sama lah, walaupun dia pengawas. Kan gitu. Nah, yang mencuri timbangan inilah yang diharamkan. Makanya di sini harus kita ketahui, carilah ikhtiar. Rizki-rizki Allah itu harus dicari, ikhtiari. Makanya wa fis samai rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Langit itu kalau Allah bilang langit berarti rahasia. Menurut saya itu rahasia. Ya walaupun di langit beneran oke lah, tapi itu rahasia Allah. Tapi bagaimana caranya mendapatkan rezeki? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan, berbuat baiklah. Sebelumnya ya kita sholat tertib, puasa tertib, ya ngaji, ya kajian, cari guru-guru yang baik, lingkungan yang baik, jangan sering menghujat, jangan sering memfitnah, jangan merasa benar. Itu berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kemudian apa? Berbakti pada orang tua. Kalau punya istri, hormati istri. Kalau punya suami, hormati suami. Yang benar-benar cari rizki itu benar-benar istilahnya mati-matian lah, hormatilah, kan seperti itu. Kalau punya anak sudah mulai dewasa, hormatilah anak, kan gitu. Jangan ditekan, anak suruh ngikutin kita, padahal belum tentu
kita itu yang benar, salah mulu kan gitu ya. Nah di titik inilah kita harus belajar. Kemudian apalagi wabil asarihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka selalu mohon ampun. Banyak ya Pak Ustaz. Banyak cara-caranya sehingga kita melakukan sholat sunnah tahajud ini dianjurkan oleh Allah Ta'ala selalu memohon ampun. Tidak ada dianjurkan minta istana yang tidak pernah, minta jabatan yang tidak ada. Kan jelas dalam Quran itu hanya mohon ampun. Iya. Kan seperti itu. Di ayat yang lain malah kita disuruh banyak-banyak bertasbih di penghujung malam. Sebelum subuh itu kita suruh banyak-banyak bertasbih. Berarti ada dua hal nih, mohon ampun sama bertasbih sama Allah Ta'ala. Tambahin satu lagi apa? Bersyukur boleh. Karena inilah doa-doa untuk akhirat. Mohon ampun itu kan doa akhirat sebenarnya. Bersyukur itu juga mensyukuri akhirat. Loh kenapa mensyukuri akhirat? Lah itu la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Ini sebenarnya bersyukur itu dari titik ini. Bersyukur di mana? Di titiknya harta? Enggak. Bersyukur apa? Kita diberi nikmat dan karunia oleh Allah Ta'ala. Kaki, tangan, mata, mulut, otak kita itu karunia, nikmat. Kita dari mulai kandungan ibu kita sampai saat ini kita tidak pernah bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan. Itu yang kita syukuri, bukan wujudnya harta. Dalam kalimat aidakutiyatis sholatu fantasiru fil adwa battagu min fadlillah, belakangnya adalah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah agar kamu beruntung. Ingat, sebagian besar saudara kita ingat itu zikrullah atau zikir. Itu ingat. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi bagi orang yang belajar takwa, ingat kepada Allah Ta'ala itu adalah pada saat kita melakukan pekerjaan, ingat ya syariat-syariat Islam. Karena waktu kerja sambil zikir kan nggak bisa Pak Ustadz ya? Iya. Harus ada waktu-waktu zikir, kerja. Bisa kan? bagi orang yang ya memang agak sulit lah ya, memang bagi orang bisa saya monggo silahkan. Tapi pada saat ingat kepada Allah Ta'ala itu tadi, loh kok saya itu loh anunya itu acuannya sekian, kontraknya sekian, spesifikannya sekian, kok ini mau diganti segini. Nah ini ingat nih, kita tahu nih, loh ini kan nggak boleh ya. Akhirnya saya nggak mau ngerjain yang ini kan gitu. Lebih kepada apa namanya itu ya? Ingat kepada Allah ya, iya itu ingat kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi yang harusnya ingat kepada Allah Ta'ala itu bukan hanya zikir, bukan hanya zikrullah. Iya. Paham ya? Iya. Nah kebanyakan saudara-saudara kita Islam itu zikir aja biasa. Ingat itu adalah dalam perilaku, dalam melakukan pekerjaan itu ingat syariat-syariatnya. Perilaku ya. Perilaku, kemudian syariatnya nggak boleh begini, nggak boleh ini, nggak boleh. Nah itulah ingat. Ada adab dan etik di situ. Iya. Makanya diceritakan agar engkau beruntung, agar kamu beruntung. Beruntung itu bukan untung dapat enggak. Itu gimana itu? Untung itu nanti masuk surga. Oh, bukan kalau dapatnya itu. Bukan. Bukan. Lah bosmu itu untung terus dia kalau nilai itu. Enggak. Masuk surga enggak, belum tentu, wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Tapi kan kalau kamu urut kan ngerti. Enggak ada. Suruh aja ngembaliin uang itu ke yatim piatu. Jangan ke negara deh, pasti nggak mau deh. Ke yatim piatu aja lah, yang jelas yatim piatu, jelas. Bener. Kan Basnas banyak, taruh aja di Basnas. Jangan bilang itu zakat mal, jangan bilang itu sedekah, jangan. Saya kembaliin ini uang negara. Berani tidak dia ngomong seperti itu? Nggak mau. Lah uang udah belasan miliar kok mau dikasih cuma-cuma. Kan gitu. Nah inilah orang yang kenapa dia kalau dia ngomongin begitu nggak mau. Orang ini dia bersyukur kalau besok dia tuh selalu masuk neraka. Oh karena perbuatan dia menyalahi rasa syukurnya gitu Pak Ustadz ya? Karena dia itu kalau mamanya didatengin KPK kan zikir dia. Mudah-mudahan nggak ketangkep, mudah-mudahan nggak ketangkep. Lah uang dia itu juga jelas-jelas umpamanya ya itu nyuri. Lah masih mudah-mudahan nggak ketangkep. Lah kan nyuri. Itu artinya alhamdulillah masuk neraka. Nah, itu maksudnya lebih kamu alhamdulillah masuk neraka seperti itu. Jadi harus difahami bahwa mengingat Allah ini tidak hanya zikrullah, tetapi di dalam setiap saat dalam mencari rizki itu selalu ingat Allah,
ingat syariat yang diajarkan oleh Islam, dan ingat terus-menerus agar kita beruntung. Beruntung itu bukan beruntung dapat uang banyak, bukan. Allah itu kalau sudah mengatakan beruntung, insya Allah itu namanya surga. Jaga diri kita agar kita beruntung di surga, di akhirat itu beruntung, bukan di dunia. Orang-orang yang lain mengartikan itu beruntung dunia, monggo silahkan. Kalau saya monggo, tapi pikirin ya, beruntung di dunia itu yang mana? Pikirin ya, beneran. Kan nggak ketemu nanti. Inilah pentingnya kita ngaji nih, Ji. Nah, disinilah yang harus kita pahami. Belajarlah. Kalau ikhtiar aja. Kalau mau keras, boleh silahkan ikhtiar dengan keras. Di titik inilah harus kita pahami, belajar yang baik agar kita beruntung. Untung kita itu bukan di dunia tok. Nah, untung kita bukan di dunia tok, tetapi kalau bisa di akhirat. Maksudnya gimana di dunia tok? Ya tetap kalau dikasih juga harta oleh Allah Ta'ala banyak, ya alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta itu tetap ujian bagi kita. Makanya harta kita itu milik Allah dan nanti akan kembali pada Allah. Kalau seorang manusia Islam mati, ya dia nggak akan membawa hartanya, kecuali harta yang satu, dia bersedekah, dia infak, niatnya cuma satu, lillahi ta'ala. Kalau dia bersedekah, dia infak ingin kaya, nggak dinilai oleh Allah Ta'ala. Termasuk dia menghutangkan, ada orang berhutang, dia berikan, orang itu bilang sama dia, saya nggak mampu membayar, dia ikhlas. Nah itu jadi sedekahnya orang yang menghutangi. Kalau dia menghutangkan orang, orangnya minta, bukan menghutangkan ya, ada orang berhutang, kemudian ditagih, dia marah-marah, 2 kali marah-marah, 3 kali marah-marah, akhirnya dia, ini kok galaan dia daripada saya yang... Nah akhirnya dia bilang sama Allah Ta'ala, berdoa, ya Allah aku ikhlas karena dia nggak akan mungkin. Nah itu akan menjadi sedekahnya dia besok. Jarang Ustadz, biasanya tagih di akhirat nanti, begitu ngomong. Ya, ya itu bener nggak tuh ketagih nggak di akhirat itu? enggak. Oh nggak bawa uang masa di akhirat bayar-bayaran. Amalnya maksudnya. Loh kalau amal itu bukan di titik itu, ya bisa aja itu menjadi sedekahnya dia besok. Itu kan menjadi amal sebenarnya. Sebenarnya menjadi amal sebenarnya bagi dia sendiri. Nah yang ditagih di akhirat itu bukan di titik itu. Mamanya Haji Z itu saya dolimi nih, saya maki-maki, saya fitnah di luar-luar. Ya, saya fitnah, saya dolimi nih. Nah di titik itulah amal soleh saya, kalau saya punya amal soleh, diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Haji Z. Paham ya? Kalau amal soleh saya habis, dosa Haji Z diberikan pada saya. Nah makanya kenapa kalau difitnah biarin aja, nggak usah digubris. Jadi intinya adalah dalam mencari harta itu dengan ikhtiar yang baik. Terus ikhtiar itu terus niatkan karena Allah Ta'ala, biar nanti Allah yang akan menyusun mau kemananya. Jangan mencari harta yang banyak, itu akan istilahnya menjadikan kita terpuruk nantinya. Kecuali kalau Allah sudah menitipkan harta kepada kita karena iman barangkali, ketakwaan barangkali, wallahu a'lam, nggak ngerti. Tapi intinya kalau memang kita sudah siap sih, memang Allah akan berikan. Kalau banyak orang-orang yang memberikan di YouTube, di media sosial itu cara mencari harta yang banyak, ini sukses, biarin aja orang seperti itu. Tanyain aja orang yang memberitahu itu, kalau dia Muslim, ya tanyain. Allah mengajarnya nyari harta atau Allah mengajarkan nyari akhirat? Cukup itu aja. Nanti beliau ngerti kok mana yang benar. Beliau ngerti pasti. Tapi kenapa itu dikasihin? Ya karena beliau tidak paham bahwa kita berdakwah itu adalah mengajak orang itu nanti di akhirat itu beruntung. Bukan beruntung di dunia. Beruntung di dunia itu udah nggak ada hitungan nilainya ya. Iya, nggak ada nilainya, kecuali memang keuntungan itu dipergunakan tadi sedekah lillahi ta'ala, infak lillahi ta'ala. Berarti iman yang tadi Pak Ustadz katakan itu, iman itu identik dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baru Allah akan memberi. Iya.
Oh, itu iman itu kita melakukan sesuatu Iman yang kepada Allah baik Ta'ala ya, itu Pak Ustaz. kuat. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu harus kuat. Pahami itu. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kenapa kita itu kok selalu protes terhadap rezeki yang kita usahain tapi merasa kurang? Itu kan protes pada Allah Ta'ala. Walaupun kok saya kerja keras kok sama Betul. direksi kok sekian. Kamu itu bukan protes sama direksi, kamu protes sama Allah sebenarnya. Oh, Seperti itu, makanya hati-hati belajar untuk menerima sesuatu dengan ikhlas. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu harus paham. Tidak ada daya dan kekuatan itu terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi yang tidak enak kita terima itu pasti Allah mengizinkan. Kalau kita protes berarti kita tidak iman kepada takdir. Nah, itu semuanya masuk. Nah, inilah iman sebenarnya. Itu harus kita bawa. Makanya ikhtiar aja terus. Mau itu hasilnya kurang, ikhtiar tambahin yang gimana. Mohon pada Allah Ta'ala agar dititipi rezeki yang cukup untuk kehidupan sehari-hari, cukup untuk ditabung, cukup untuk disedekahkan, cukup silahkan. Tapi bener loh ya doanya gitu. Sehingga nanti kalau hartanya dicukupkan lupa lagi nanti dia. Ya, insya Allah harus dijaga. Mudah-mudahan kalau kita ingat mencari rezeki wajib bagi seorang imam. Atau kalau misalnya dibalik, boleh nggak Pak Ustadz? Nanti kalau dapat uang banyak mau untuk ini itu boleh nggak itu? Nah, itu kan rencana-rencana yang kayak Haji C tadi, rencana-rencana. Nah, rencana itu kan sebenarnya ada di lubuk hati. Itu berhasil apa enggak itu kan ngerti. Nggak berhasil. Saya pernah itu nggak berhasil. Nggak ngerti juga gimana itu datangnya. Nah, iya kan gitu ya. Jadi intinya adalah belajar untuk menerima apa adanya. Belajar aja dari titik itu. Kalau kita sudah belajar ikhlas sejak awal, ya nanti Allah akan tahu. Allah tahu kok sebenarnya isi hati kita itu. Makanya jangan menipu Allah. Wong kamu itu menipu Allah itu ya kamu menipu dirimu sendiri sebenarnya. Kan kamu itu kan pura-pura, wah nanti kalau aku dapat ini nih, itu kan sama seperti begini loh. Mah, nanti kalau aku dikasih mamah ini saya mau begini, kan seperti itu. Iya. Ya. Apa namanya itu ya? Apa namanya? Baik-baikin gitu awalnya. Merayu. Ya nggak seperti itu. Allah itu nggak butuh rayuan. Malaikat itu loh, malaikat atid itu loh dirayu, jangan nyatet perilaku yang jelek, mau nggak dia? Itu loh, itu aja ya. Tapi itu aja dulu. Bisa nggak kamu ngerayu malaikat atid itu agar tidak mencatat perbuatan jelekmu? Bisa nggak kamu ngerayu? Dia jawab apa pasti? Pastinya jawabannya apa? Nggak bisa. Lu kok mau ngerayu Allah itu gimana caranya? Tapi ada yang bentak mungkar nakir sama orang. Itu kacau. Ngeri itu. Itu kacau. Nggak bisa seperti itu. Jadi berat berarti Pak Ustadz ya? Apa? Berat. Ya. Berat jalannya itu. Kalau kamu menginginkan surga, ya begitulah beratnya. Untuk pensiunan berat. Justru untuk pensiunan lebih ringan. Yang berat itu waktu masih kerja untuk mengamalkan ini tadi. bagus ini slogannya. Ini bagus slogannya. Iya. Kamu itu merasa berat, ya kan belum selesai nih tadi. Iya. Kamu merasa berat itu karena dulunya itu bonusnya tidak seperti saat ini. Itu sama. Itu kamu itu seperti ya itu tadi Allah aja sebenarnya. Kamu tahajud sering. Kamu duha sering, tetap aja pensiun, nggak nambah-nambah. Betul. Ini yang walaupun kamu bersyukur, iya. Walaupun bersyukur kan sudah lama kamu, iya bersyukur terus, iya. Lah kan pensiun ngapain? Iya. Kalau kamu itu bersyukur terus harusnya kamu nggak pensiun harusnya. Kan seperti itu. Beda dunia sama akhirat beda ya. Beda. Makanya orang-orang itu cara berpikirnya itu dipelintir oleh orang-orang yang seperti itu yang ngocok-ngocokin. Dunia harta seperti itu. Makanya itulah yang menyilaukan. Walaupun hanya cuma nih gimana caranya kaya. Walaupun ini ustadz ini atau kiai ini ini menyilaukan loh ini. Narasi tulisan itu menyilaukan bagi orang yang cerongoh terhadap harta. Cerongoh tahu? Ya, murka terhadap kemaruk terhadap harta itu menyilaukan loh. Makanya orang akan melihat itu dibuka pasti.
caranya gimana ya? Iya. Itu baru narasi tulisan aja udah menyilaukan bagi orang yang ingin harta banyak. Kalau nggak percaya silahkan tes dirinya sendiri. Itu menyilaukan. Jangan asal setelah dibaca, didengar nangis dia. Maksudnya kok nangis, kenapa nangis? Iya, ternyata yang disuruh mencari harta tuh bukan seperti itu. Ya kan menyilaukan. Ya, makanya harus hati-hati. Belajarlah. Insya Allah kalau kita paham, iman insya Allah akan terjaga dengan baik. Ketakwaan terjaga dengan baik. Ya alhamdulillah nambah terus menerus. Tauhid semakin lama semakin kuat. Yang kita cari adalah jalan untuk menuju surga. Walaupun kita tidak menolak, kita harus ikhtiar untuk di dunia, ya. Tetapi dunia ini adalah alat untuk berjalan menuju surga. Jadi bukan untuk memuaskan nafsu. Itu kuncinya. Kalau memuaskan nafsu, dunia lagi. Jadi itu yang harus kita belajar. Jadi intinya adalah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk kita itu adalah ikhtiar. Persoalan kita mendapatkan rezeki seberapa itu haknya Allah Ta'ala. Kalau ingin meningkatkan silahkan, tapi teruslah dekat kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah. Ingat itu bukan zikrullahnya aja, karena pada saat umumnya kerja di titik-titik banyak korupsinya, zikrullah itu enggak. Kalau orang itu di situ bertahun-tahun, ya ngapain kamu zikrullah? Ya, kamu dapat bonus nggak? Dapat. Dari mana kamu dapat bonus? Itu kan diurutkan bisa. Boleh nggak kata-katanya diganti, misalnya jangan takut nggak dapat harta kalau sudah ikhtiar? Boleh nggak seperti itu, Pak Ustaz? Ya nggak boleh seperti itu. Boleh juga ya. Kita wajib berikhtiar, mudah-mudahan Allah memberikan kita ada pengharapan seperti itu. Itu namanya itu sombong udah punya harta banyak. Malah harta gitu banyak pun ya. bisa habis. Nggak boleh seperti itu sombong. Carilah rezeki yang halal, thayyib, insya Allah berkah, udah itu aja. Nanti Allah tahu mana yang akan dilebihkan, mana yang enggak. Amin. Seperti itu. Nah, belajar dari itu. Mudah-mudahan kita paham dan kita belajar untuk lurus di jalan Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah di setiap saat kita melakukan aktivitas. Mudah-mudahan nantinya kita diuntungkan oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat. Insya Allah. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Masya Allah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Ini penjelasan yang bagus sekali menurut saya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua, termasuk kami yang ada di sini ya. Saya Tung pamit diri. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.